Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal ulangan semester genap kimia kelas 10 IPA. Nah, sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Bentuk molekul dan sifat kopolaran yang terbentuk dari unsur X 7 dan Y1 nomor atomnya adalah. Nah, untuk menjawab soal ini perlu kita menuliskan konfigurasi elektronnya. X itu 7 berarti 1x2, 2s2, 2p3. Nah, jumlahnya sama dengan 7, maka elektron valensinya 5. Nah, sekarang kemudian Y1 1s1, maka elektron valensinya sama dengan 1. Nah, bagaimana rumus struktur Lewisnya? Nah, seperti ini. Ini X punya elektron valensi 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y masing-masing 1, nyumbang 1. Ini yang hitam. Kemudian ini. Nah, sekarang berapakah PEI-nya? PEI-nya ada 1, 2, 3. PEI-nya 3, PEB-nya 1, maka dia merupakan bentuk molekulnya adalah AX3Y, trigonal piramid. Nah, apakah dia polar? Dia polar. Kenapa dia polar? Karena dia punya PEB. Ciri-ciri kepolaran bahwa dia harus punya PEB. Ya. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut. Nah, ikatan hidrogen ditunjukkan oleh, apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul. Jadi antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Yang ini satu molekul, ini satu molekul, ini satu molekul. Manakah yang antar molekul? Berarti antar molekul satu dengan molekul kedua. Nah, inilah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara H dengan F, O, atau N. Nah, di sini O dengan H, maka ini terjadi ikatan hidrogen. Jadi kalau ditanya adalah ikatan hidrogennya nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan sebagai berikut. Nah, ini kita lihat. Kemudian pertanyaannya, yang merupakan larutan elektrolit kuat dan non-elektrolit. Nah, kita lihat yang kuat dulu. Yang kuat kita lihat dia terang, kemudian dia ini terang, di sini banyak. Berarti ini elektrolit kuat. Kemudian di sini non-elektrolit. Non-elektrolit berarti tidak menyala dan tidak ada gelembung. Jadi yang ini adalah non-elektrolit. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dengan nomor 3. Soal yang keempat. Perhatikan gambar pengujian daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Nah, langsung ke soalnya. Yang bersifat non-elektrolit dan elektrolit lemah. Non-elektrolit berarti tidak ada gelembung dan tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung dan tidak ada nyala. Nah, sekarang kalau kita lihat nomor 3 ini, di sini tidak ada gelembung dan tidak ada nyala. Berarti yang non-elektrolit adalah nomor 3. Nah, sekarang berarti yang elektrolit lemah adalah yang sedikit gelembungnya atau yang tidak ada nyala. Nah, ini tidak nyala-nyala tetapi banyak gelembung. Kemudian ini sedikit gelembung dan tidak ada nyala. Berarti kemungkinan jadi jawaban elektrolit lemah adalah 4. Nomor 5. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada reaksi. Pertanyaannya, yang tergolong reaksi reduksi adalah, apa itu reaksi reduksi? Reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas elektron dan melepas oksigen dan menangkap elektron. Elektron kalau ditangkap dia berada di sebelah kiri. Kemudian terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau kita lihat di sini ada 2 reaksi yang elektronnya berada di kiri. Berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah 3 dengan 4. Soal yang ke-6. Persamaan reaksi autoredoks dari logam tembaga 1 oksida dengan asam klorida adalah sebagai berikut.
Zat yang mengalami reaksi autoredoks dengan perubahan bilangan oksidasinya adalah sebagai berikut. Apakah reaksi autoredoks? Reaksi autoredoks adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi dan juga dia mengalami reaksi reduksi. Nah, berarti kita tentukan dulu bilangan oksidasi tiap-tiap unsur tersebut. Nah, di sini Cu2O tambah 2HCl menjadi sekian. Kita tentukan biloxnya masing-masing. Di sini O-2, berarti kalau dibalik plus 2, tapi ada 2, bagi 2 plus 1. H plus 1, Cl-1, jumlahnya 0. Berdiri sendiri 0. Cl-1 kali 2, min 2 dibalik, tinggal supaya sama dengan plus 2. Kemudian H plus 1, O-2. Siapakah yang mengalami perubahan bilox? Yang mengalami perubahan bilox di sini adalah mulai dari Cu ini menjadi 0. Jadi plus 1 menjadi 0. Terjadi penurunan, maka dia mengalami reaksi reduksi. Nah, siapa lagi? Apakah Cu juga mengalami perubahan? Ternyata dia mengalami perubahan bilox. Dari plus 1 dia menjadi plus 2. Dia bertambah, maka terjadi reaksi oksidasi. Jadi yang mengalami reaksi autoredoks adalah Cu. Perubahan bilangan oksidasinya bagaimana? Dia mulai dari plus 1 menjadi 0 dan plus 2. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Sidik jari dapat digunakan sebagai salah satu tanda pengenal seseorang. Sidik jari dapat diidentifikasi dengan cara mengoleskan larutan perak nitrat dengan larutan natrium klorida sehingga terbentuk perak klorida. Nah, sekarang persamaan reaksi setaranya bagaimana? Nah, yang kita reaksikan di sini adalah perak nitrat AgNO3, natrium klorida NaCl menghasilkan perak klorida, berarti AgCl. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Kalau kita baca ini, perak nitrat tambah natrium klorida menghasilkan perak klorida dan natrium nitrat. Lanjut ke soal nomor 8. Senyawa dengan rumus molekul NO, NO2, dan N2O mempunyai nama berturut-turut adalah N-nitrogen monoksida karena O-nya 1, nitrogen dioksida karena O-nya 2, nitrogennya 2 berarti dinitrogen monoksida karena O-nya 1. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Kalsium dan oksigen dapat bereaksi membentuk kalsium oksida dengan perbandingan sebagai berikut. Di sini ada CaO dan terbentuk CaO sekian. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa kalsium dan oksigen dalam senyawa tersebut adalah bagaimana caranya kita melihat Ca tambah O di sini harus terbentuk dengan jumlah yang sama. Supaya tidak ada sisa, supaya gampang kita menentukan perbandingannya. Di sini 15 tambah 2 tidak sama dengan 7, berarti ada yang sisa. 15 tambah 4 tidak 19. 20 tambah 10 tidak 30. 10 tambah 4 sama dengan 14. Oh, berarti di sini tidak ada sisa, maka perbandingannya adalah 10 berbanding 4. Kalau disederhanakan masing-masing dibagi 2 berarti 5 berbanding 2. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 50 liter gas N2, 75 liter gas O2 bereaksi menghasilkan 50 liter gas N2O3 sesuai dengan persamaan reaksi seperti ini. Nah, itu sama dengan hukum apa? Nah, sekarang kita perhatikan seperti ini. Kita tulis ya di sini. N2-nya 50 liter, O2-nya 75, N2O3-nya 50. Kalau kita perkecil masing-masing bagi 25, di sini 2, di sini 3, di sini 50. Nah, perbandingan volumenya ini adalah perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, hukum apakah itu? Hukum Lavoisier kekalan massa.
Ini hukum Proust perbandingan tetap, Dalton perbandingan berganda, Gay-Lussac perbandingan volume dengan bilangan bulat dan sederhana. Jadi jawabannya di sini adalah hukum Gay-Lussac karena perbandingan volumenya merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian kita lanjut ke soal esai 1. Gas klorin yang ditambahkan ke dalam pengolahan air minum dan kolam renang bertujuan untuk membunuh bakteri. Nah, sekarang reaksi pembentukan gas klorinnya seperti ini. Nah, apakah ini termasuk reaksi redoks? Untuk menentukan reaksi redoks, kita tulis persamaan reaksinya dan menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Nah, di sini Na plus 1 karena golongan 1A, kemudian kalau dibalik di sini min 1 supaya sama dengan 0. H aturannya plus 1, ini min 2. H kenapa 0? Karena dia berdiri sini tidak ada temannya. Cl sama dengan 0 karena berdiri sini juga. Na golongan 1A plus 1, O min 2, ini plus 1 kalau dijumlah sama dengan 2. Maka di sini ada perubahan bilangan oksidasi dari min 1 Cl menjadi 0. Berarti ini terjadi reaksi oksidasi karena bilangan oksidasinya bertambah. Siapa lagi yang mengalami perubahan Dilox? Di sini adalah H2 dari plus 1 menjadi 0. Nah, di sini dia berkurang, berarti mengalami reaksi reduksi. Nah, siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah NaCl. Siapa yang mengalami reduksi adalah H2. Hasil reduksi adalah E. Yang mengalami reduksi adalah H2O, hasil reduksinya H2. Yang mengalami oksidasi adalah NaCl, hasil oksidasinya adalah Cl2. Oke. Nah, sekarang oksidasi mengalami oksidasi adalah NaCl, berarti reduktornya NaCl. Reduksinya ini adalah H2O, berarti oksidatornya H2O. Nah, sekarang menyetarakannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Na-nya 1, awalnya ini 1, kemudian di sini 1 sudah sama. Cl-nya 1, di sini ada 2, maka dia dikali 2, sehingga dikali 2. Sekarang Na-nya sudah ada 2, Na di kanan 1, maka dikali 2. Nah, sekarang jumlah HO-nya sudah sama. H-nya 2 kali 2, 4. Yang kanan 2 tambah 2, 4. Dengan ini O-nya ada 2, kemudian O-nya ada 2. H-nya 4, Cl-nya 2, di sini 2. Jadi persamaan reaksi ini sudah setara. Oke. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat. Kesuksesan untuk kalian selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.